Pagi itu, udara Bandung masih terasa sejuk meski matahari sudah mulai naik. Di sebuah gang kecil di daerah Antapani, seorang pemuda tampak sibuk menyiapkan diri untuk berangkat kerja. Dialah Rehan Maulana, pemuda berusia 25 tahun yang hidup sederhana bersama ibunya di rumah kontrakan kecil berdinding kayu. Rehan bukan orang yang banyak bicara, hanya lebih suka bekerja keras daripada mengeluh. Setiap hari, ia berangkat lebih pagi dari karyawan lain agar tidak terlambat ke tempat kerjanya. Sebuah perusahaan besar bernama Dewanti Corp, perusahaan yang bergerak di bidang distribusi produk kecantikan milik seorang CEO muda bernama Clarissa Dewanti. Sejak kecil, hidup Rehan tidak pernah mudah. Ayahnya meninggal dunia saat ia masih duduk di bangku SMP, membuat ibunya harus bekerja serabutan demi menyambung hidup. Rehan tumbuh menjadi anak yang kuat dan bertanggung jawab. Ia tidak sempat mengejar mimpi besar seperti teman-temannya, karena baginya, membantu ibunya dan bisa makan tiap hari saja sudah cukup membahagiakan. Setelah lulus SMA, Rehan bekerja apa saja yang bisa menghasilkan uang. Mulai dari jadi tukang cuci motor, kurir paket, hingga akhirnya diterima sebagai pekerja gudang di Dewanti Corp. Pekerjaan itu bukan hal yang mudah. Setiap hari ia harus mengangkat barang-barang berat, memindahkan kotak kosmetik dari truk ke gudang, lalu memastikan semua pesanan dikirim dengan benar. Tapi Rehan menjalani semuanya dengan sabar dan ikhlas. Yang membuat Rehan betah di tempat itu adalah suasana kerja yang hangat di antara para karyawan. Mereka saling membantu, saling bercanda, dan kadang makan siang bersama di warung depan kantor. Namun suasana akan langsung berubah hening begitu Clarissa Dewanti, sang CEO, datang. Clarissa adalah sosok wanita yang tegas dan berwibawa. Meskipun usianya baru 30 tahun, ia sudah berhasil memimpin perusahaan besar itu dengan tangan dingin. Karyawannya segan padanya karena selain cantik, Clarissa juga dikenal sangat disiplin. Ia tidak suka melihat karyawan bermalas-malasan, apalagi melakukan kesalahan dalam pekerjaan. Bagi Rehan, sosok Clarissa seperti seseorang yang jauh di atas langit. Ia sering melihat sang CEO berjalan dengan langkah mantap mengenakan setelan rapi dan parfum yang wanginya khas. Setiap kali Clarissa melintas di dekat gudang, Rehan selalu menunduk sopan, sementara dalam hati ia berbisik kagum. Ia tidak pernah berani berbicara langsung, karena merasa status mereka berbeda jauh. Suatu hari, saat Rehan sedang menata barang di rak, seorang rekan kerjanya Dedi berbisik, "Han, katanya minggu depan Bu Clarissa mau datang langsung ngecek ke gudang. Hati-hati ya, kalau ada yang salah bisa kena semprot." Rehan hanya tersenyum kecil. "Tenang aja, Dad. Yang penting kita kerja bener, gak usah takut." Hari-hari berjalan normal sampai datanglah hari yang ditunggu. Clarissa benar-benar datang untuk memeriksa gudang. Ia ditemani oleh manajer operasionalnya. Rehan bersama karyawan lain menata tempat sebaik mungkin. Clarissa tampak memeriksa dengan teliti, sesekali mencatat sesuatu di tablet yang dibawanya. Saat pemeriksaan hampir selesai, tiba-tiba manajer itu melapor bahwa satu kotak berisi produk kecantikan edisi terbatas hilang dari rak penyimpanan. Wajah Clarissa langsung berubah serius. "Apa maksudnya hilang? Barang itu nilainya tidak kecil," katanya dingin. Semua karyawan saling pandang, bingung. Rehan ikut mencari di sekitar rak tapi tidak menemukan apapun. Setelah beberapa saat, salah satu karyawan lain berkata pelan, "Tadi pagi saya lihat Rehan sendirian di area itu, Bu." Ucapan itu membuat suasana seketika hening. Semua mata tertuju pada Rehan yang tampak terkejut dan gugup. "Maaf, Bu, saya memang di sini tadi pagi. Tapi saya nggak ambil apa-apa. Saya cuma beresin barang seperti biasa," jelasnya terbata-bata. Clarissa menatapnya tajam. "Kita lihat saja nanti. Tolong panggil tim keamanan untuk periksa ruang penyimpanan dan kamera pengawas," perintahnya. Sayangnya, hari itu sistem kamera di gudang sedang mengalami gangguan. Tidak ada bukti visual yang bisa membuktikan siapa yang mengambil kotak itu. Situasi menjadi sulit, dan semua tudingan akhirnya mengarah pada Rehan, karena dialah orang terakhir yang terlihat di area tersebut. "Bu, tolong percaya saya. Saya nggak mungkin ambil barang perusahaan," ucap Rehan dengan mata berkaca-kaca. Tapi bagi Clarissa yang harus menjaga nama baik perusahaannya, kata-kata itu terdengar seperti pembelaan biasa. "Saya tidak bisa ambil risiko. Kami berhentikan mulai hari ini," kata Clarissa tegas sebelum berbalik meninggalkan gudang. Rehan hanya berdiri terpaku. Dunia seakan berhenti berputar. Ia merasa hancur. Bukan hanya karena kehilangan pekerjaan, tapi juga karena dituduh melakukan hal yang tak pernah ia lakukan. Sore itu, ia berjalan pulang dengan langkah lemas melewati jalanan Bandung yang ramai. Langit mulai mendung, dan hujan tipis turun membasahi wajahnya.
Ia menatap ke langit, menahan perih di dada. Dalam hati kecilnya, ia hanya bisa berdoa. Semoga kebenaran suatu hari nanti akan terungkap. Malam itu, Rehan duduk termenung di teras rumah kontrakannya yang sempit. Angin malam Bandung berhembus pelan, membawa suara rintik hujan yang masih tersisa di genting. Ia memandangi langit yang gelap, sementara pikirannya berputar tanpa henti. Di tangannya masih tergenggam surat pemecatan dari Dewan T-Corp. Hatinya perih. Ia tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga kehilangan kepercayaan dari orang-orang yang dulu ia anggap seperti keluarga. Ibunya yang sudah renta keluar dari dalam rumah sambil membawa secangkir teh hangat. "Han, kamu kenapa diam saja dari tadi? Ada apa di kantor?" tanyanya lembut. Rehan menunduk, mencoba menyembunyikan wajah muramnya. "Nggak apa-apa, Bu. Cuman lagi banyak pikiran." Tapi ibunya tahu, anaknya sedang menanggung beban berat. "Kamu diperlakukan nggak adil ya?" tanyanya pelan. Rehan tak sanggup menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, dan air matanya mulai menetes. "Mereka kira Rehan nyuri barang, Bu. Padahal Rehan nggak pernah pegang barang itu," ucapnya lirih. Sang ibu mendekat, memegang tangan anaknya dengan lembut. "Sabar ya, Nak. Orang baik pasti akan menang di akhirnya. Tuhan tahu mana yang benar." Kata-kata ibunya sedikit menenangkan hatinya. Tapi bayangan saat dirinya ditatap dengan pandangan sinis oleh rekan-rekan kerja dan suara tegas Clarissa yang memecatnya masih terus terngiang di telinganya. Keesokan harinya, Rehan mencoba mencari pekerjaan baru. Ia berjalan dari satu toko ke toko lain di daerah Dago dan Pasir Kaliki. Namun semuanya menolak karena tidak ada lowongan. Bahkan ada beberapa yang mengenalnya dan menolak halus setelah mendengar kabar bahwa ia pernah terlibat kasus pencurian di perusahaannya yang lama. Kabar buruk memang cepat menyebar. Dalam waktu singkat, nama Rehan sudah tercoreng. Ipe kini dianggap tidak jujur oleh banyak orang. Hatinya semakin hancur. Sementara itu, di kantor pusat Dewan T-Corp, Clarissa duduk di ruangannya yang luas dengan wajah serius. Ia memandangi laporan kehilangan yang sudah ditandatangani. Walau sudah memecat Rehan, entah kenapa hatinya tidak tenang. Ada perasaan aneh yang mengganggu pikirannya sejak kejadian itu. Manajernya, Pak Adi, masuk ke ruangan dengan membawa berkas. "Semua laporan sudah saya periksa, Bu. Tapi barang yang hilang tetap tidak ditemukan." Clarissa menatap layar laptop di depannya. "Kamera keamanan masih rusak?" "Masih dalam perbaikan, Bu. Tapi teknisi bilang mungkin bisa diperiksa ulang lewat backup server. Cuman butuh waktu beberapa hari." Clarissa mengangguk pelan. Meski begitu, ia tetap yakin bahwa keputusan memecat Rehan sudah tepat. Ia harus menjaga reputasi perusahaan, dan semua bukti saat itu mengarah ke Rehan. Namun, di balik ketegasannya, ada sedikit rasa bersalah yang tak bisa ia abaikan. Di sela kesibukannya, Clarissa sempat teringat raut wajah Rehan saat berusaha menjelaskan dirinya tidak bersalah. Tatapan matanya yang tulus dan suara parau penuh kejujuran itu membuat Clarissa merasa aneh. Ada sesuatu dalam diri pemuda itu yang berbeda. Tapi ego dan tanggung jawabnya sebagai CEO membuat ia menepis perasaan itu jauh-jauh. Hari demi hari berlalu. Rehan mulai menjual sebagian barang-barang kecil di rumah demi bisa bertahan hidup. Ia tetap mencoba kuat di depan ibunya, meski hatinya lelah. Kadang, malam hari ia berjalan di sekitar kantor lamanya hanya untuk melihat gedung itu dari jauh. Ia rindu bekerja di sana. Rindu suasana rekan-rekan kerjanya yang dulu bersahabat. Suatu sore, saat Rehan melintas di dekat gedung itu, ia melihat dari kejauhan Clarissa turun dari mobil mewahnya. Wanita itu tampak anggun dengan jas berwarna krem dan rambut hitam yang ditata rapi. Rehan sempat menatapnya lama. Ada perasaan campur aduk di dalam dadanya. Antara kecewa, sedih, dan entah kenapa. Masih ada kekaguman yang tak bisa ia hilangkan. Ia berbalik dan berjalan pergi cepat-cepat. Takut kalau Clarissa melihatnya. Tapi tanpa ia sadari, seseorang di dalam gedung juga memperhatikannya. Mira, salah satu staf gudang yang dulu sering bekerja bersamanya, menatap dari jendela dengan perasaan bersalah. Ia tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain, bahwa yang mengambil kotak berisi produk kecantikan mahal itu bukan Rehan, melainkan Dedi, rekan mereka sendiri. Mira sebenarnya ingin bicara sejak lama, tapi ia takut kehilangan pekerjaan jika membuka mulut. Namun semakin hari, rasa bersalahnya semakin berat. Di sisi lain, Clarissa mulai merasa tidak nyaman setiap kali melihat laporan stok barang di gudang. Ada beberapa kejanggalan kecil yang dulu tidak ia perhatikan. Salah satu laporan menunjukkan bahwa jumlah barang yang hilang tidak sesuai dengan catatan pembelian, seolah-olah seseorang dengan sengaja mengubah angka di laporan. Ia mulai berpikir ulang.
Apa mungkin saya salah menilai Rehan? Gumamnya pelan saat menatap layar laptopnya di malam hari. Clarissa memandangi foto karyawan di database perusahaan. Wajah Rehan terpampang jelas, pemuda sederhana dengan senyum yang jujur. Entah kenapa, perasaan bersalah mulai menghantui pikirannya. Malam itu Clarissa tak bisa tidur. Untuk pertama kalinya sejak menjadi CEO, ia merasa tindakannya mungkin telah menghancurkan kehidupan seseorang yang tidak bersalah. Sementara di tempat lain, Rehan duduk di tepi sungai kecil dekat rumahnya. Ia menatap air yang mengalir, sambil memikirkan masa depannya. Mungkin memang begini nasib orang kecil kayak aku, gumamnya lirih. Tapi jauh di dalam hatinya masih ada sedikit harapan, bahwa suatu hari nanti, kebenaran akan datang, meski terlambat. Pagi itu suasana di kantor Dewan T-Corp tampak berbeda. Beberapa karyawan gudang berbisik-bisik saat melihat manajer operasional, Pak Adi, memeriksa laporan stok yang baru saja datang. Ia mengernyitkan dahi. Ada angka yang tidak sesuai antara data lama dan laporan baru. Barang yang dulu dinyatakan hilang ternyata tercatat kembali di sistem. Seolah-olah baru saja masuk kembali dari gudang cabang. Ini aneh sekali, gumam Pak Adi. Ia langsung membawa laporan itu ke ruangan Clarissa. Di ruang kerjanya yang elegan, Clarissa Dewanti sedang memeriksa proposal kerja sama dengan mitra baru. Namun pikirannya masih sering kembali pada nama Rehan Maulana. Setiap kali membaca laporan gudang, hatinya seperti tak tenang. Ketika Pak Adi datang dengan wajah bingung, Clarissa langsung menegakkan badan. "Ada apa, Pak Adi?" tanyanya. "Bu, ini laporan stok terbaru. Nah, barang yang dulu hilang itu, tiba-tiba tercatat kembali di sistem. Padahal seharusnya sudah tidak ada. Saya takut ada manipulasi data." Clarissa menatap laporan itu lama. Siapa yang punya akses untuk ubah data seperti ini? Hanya staf gudang senior, Bu. Termasuk Dedi dan Mira. Mendengar nama itu, Clarissa langsung memanggil mereka berdua ke ruang rapat. Beberapa menit kemudian, Dedi datang dengan wajah canggung, sementara Mira tampak gugup dan menunduk sejak awal. Clarissa menatap mereka tajam. "Saya ingin tahu kenapa ada data barang yang tiba-tiba muncul kembali. Saya tidak suka ketidakjujuran di perusahaan saya." Dedi terlihat gelisah. Ia berusaha menjelaskan bahwa mungkin itu kesalahan sistem, tapi suaranya bergetar. Mira yang sedari tadi diam mulai meneteskan air mata. "Bu, saya mau bicara sesuatu," ucap Mira pelan. Suaranya gemetar. Clarissa menatapnya penuh perhatian. "Silakan." Mira menarik napas panjang. "Barang yang hilang waktu itu. Bukan Rehan yang ambil, Bu. Saya tahu siapa pelakunya." Ruangan itu langsung sunyi. Dedi menatap Mira tajam, berusaha memberi isyarat agar ia diam, tapi Mira sudah tidak sanggup menahan beban itu lagi. "Saya lihat sendiri waktu itu. Dedi yang ambil kotak itu dan sembunyikan di belakang rak besar. Katanya cuma mau pinjam buat dipajang di rumahnya karena pacarnya suka produk itu. Saya takut bilang waktu itu, Bu. Saya takut dipecat." Dedi langsung panik. "Bohong, Bu. Dia ngada-ngada." Sergahnya cepat, tapi Clarissa tetap diam. Ia menatap dua orang itu bergantian, memperhatikan setiap gerak tubuh mereka. Pengalaman bertahun-tahun memimpin membuatnya tahu siapa yang sedang berbohong. Ia lalu menekan tombol di intercom dan memanggil tim keamanan. "Periksa kembali area belakang rak besar di gudang. Lihat apakah ada sesuatu yang disembunyikan di sana," perintahnya tegas. Beberapa menit kemudian, petugas keamanan kembali sambil membawa sebuah kotak kosmetik bersegel resmi. Masih utuh. Kotak itu sama persis dengan barang yang dulu dinyatakan hilang. Clarissa menatap Dedi dengan tatapan dingin. "Apa masih mau bilang bohong?" Dedi tak sanggup bicara lagi. Ia menunduk, wajahnya pucat. Akhirnya ia pingik. "Saya khilaf, Bu. Saya cuma mau pinjam sementara. Tapi keburu ketahuan dan saya takut. Maafkan saya." Clarissa menutup matanya sejenak, menahan amarah dan penyesalan. Ia lalu berkata pelan tapi tegas. "Kamu bukan hanya mencoreng nama perusahaan, tapi juga sudah menghancurkan hidup seseorang yang tidak bersalah." Dedi langsung diam, sementara Mira menangis pelan di sampingnya. Setelah pertemuan itu selesai, Clarissa masuk kembali ke ruangannya. Ia duduk di kursi, melepaskan napas panjang. Dalam hatinya ada rasa bersalah yang sangat dalam. Wajah Rehan muncul lagi di pikirannya, ekspresi tulusnya, suaranya yang memohon agar dipercaya, dan tatapan kecewa saat dipecat. Tanpa berpikir lama, Clarissa mengambil ponselnya dan memerintahkan sekretaris untuk mencari alamat Rehan. Ia tahu, satu-satunya cara untuk menebus kesalahannya adalah dengan menemui pemuda itu dan meminta maaf langsung. Sore itu, di sisi lain kota Bandung, Rehan sedang duduk di warung sederhana, membantu ibunya menyiapkan gorengan untuk dijual.
Hidup mereka kini bergantung pada hasil jualan kecil-kecilan itu. Walau sederhana, Rehan tetap tersenyum. Ia mulai belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua perjuangan berakhir indah. Namun sore itu berbeda. Sebuah mobil hitam berhenti di depan gang kecil tempat mereka tinggal. Dari dalamnya keluar seorang wanita dengan pakaian rapi dan wajah tegas, Clarissa Dewanti. Beberapa tetangga langsung memperhatikannya, karena sosoknya yang tampak mencolok di lingkungan sederhana itu. Clarissa berjalan pelan menyusuri gang. Ia sedikit canggung. Belum pernah mendatangi tempat seperti itu sebelumnya. Begitu sampai di depan rumah Rehan, ia melihat pemuda itu sedang menjemur pisang goreng di nampan. "Rehan Maulana?" Suara Clarissa terdengar lembut namun gugup. Rehan menoleh, matanya membesar begitu melihat siapa yang berdiri di depannya. "Clarissa?" Suaranya tercekat. Wanita itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Boleh saya bicara sebentar?" Rehan masih terdiam, bingung dan kaget. Ia tak pernah membayangkan CEO-nya yang dulu memecatnya dengan tegas, kini berdiri di depan rumahnya. Clarissa menarik napas dalam-dalam. "Saya datang untuk meminta maaf. Saya sudah tahu siapa yang sebenarnya mencuri barang itu. Ternyata, kamu tidak bersalah, Rehan. Saya salah menilai kamu." Kata-kata itu membuat dada Rehan terasa sesak. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Matanya memanas tapi ia berusaha menahan diri. "Terima kasih, Bu. Tapi semuanya sudah lewat," ucapnya pelan. Clarissa menunduk, merasa bersalah. "Tidak, saya tidak bisa tenang sebelum menebus kesalahan ini. Kamu kehilangan pekerjaan, nama baikmu rusak karena saya. Izinkan saya memperbaikinya." Rehan menggeleng pelan. "Saya tidak menyesal sudah kerja di perusahaan ibu. Hanya saja waktu itu, saya sedih karena orang tidak percaya sama saya." Suasana menjadi hening, hanya suara burung sore yang terdengar di kejauhan. Dalam keheningan itu, Clarissa menatap wajah Rehan yang sederhana tapi penuh ketenangan. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya, rasa kagum yang muncul tanpa ia sadari. Sore itu menjadi titik awal pertemuan kembali dua hati yang sempat terpisah oleh kesalahpahaman. Clarissa pulang dengan perasaan campur aduk, sementara Rehan menatap langit yang mulai jingga, bertanya-tanya kenapa hatinya tiba-tiba berdebar ketika mengingat tatapan mata sang CEO. Sejak sore itu, hidup Rehan perlahan terasa berbeda. Ia tidak tahu kenapa, tapi kehadiran Clarissa di depan rumahnya waktu itu meninggalkan kesan yang sulit dijelaskan. Ada rasa lega karena kebenaran akhirnya terungkap, tapi juga ada perasaan hangat yang diam-diam tumbuh di dalam hatinya. Keesokan harinya, Clarissa kembali menghubungi Rehan melalui pesan singkat. Ia menuliskan bahwa dirinya ingin bertemu kembali untuk berbicara lebih serius. Awalnya Rehan ragu, tapi akhirnya ia setuju. Mereka sepakat bertemu di sebuah kafe kecil di daerah Setiabudi, tempat yang cukup tenang dan tidak terlalu ramai. Ketika Rehan datang, Clarissa sudah duduk di dekat jendela. Penampilannya tetap rapi dan anggun, tapi kali ini wajahnya terlihat lebih lembut dibanding saat di kantor dulu. Saat melihat Rehan datang, ia tersenyum kecil, sesuatu yang dulu jarang sekali terlihat darinya. "Terima kasih sudah datang," ucap Clarissa pelan. Rehan membalas dengan sopan, "Saya juga berterima kasih, Bu. Gak nyangka Ibu mau repot-repot menemui saya lagi." Clarissa menatapnya penuh penyesalan. "Saya merasa bersalah, Han. Saya sudah menghancurkan nama baik kamu. Tapi saya ingin memperbaikinya. Saya ingin kamu kembali bekerja di perusahaan saya. Kali ini, bukan hanya sebagai karyawan gudang, tapi di posisi yang lebih baik." Rehan terkejut. Ia tak menyangka akan mendapat tawaran seperti itu. "Ibu, serius? Saya nggak mau bikin masalah lagi, nanti orang-orang malah nggak suka." Clarissa tersenyum lembut. "Biar mereka tahu siapa yang sebenarnya jujur. Saya yang akan menjelaskan semuanya." Ucapan itu membuat Rehan terdiam lama. Dalam hatinya, ada rasa haru yang sulit diungkapkan. Ia menunduk, menatap cangkir kopi yang mulai dingin. "Saya bukan orang hebat, Bu. Saya cuma ingin kerja dengan tenang, nggak mau diistimewakan." Clarissa menatapnya lama, dan dalam tatapan itu ada kekaguman yang semakin tumbuh. "Justru itu yang membuat saya menghargai kamu, Rehan. Kamu tetap rendah hati meski sudah disakiti." Suasana kafe menjadi hening sejenak, keduanya tenggelam dalam pikiran masing-masing. Clarissa menyadari bahwa sejak kejadian itu, dirinya sering memikirkan Rehan. Ada sesuatu yang berbeda pada pemuda itu, kesederhanaannya, ketulusannya, dan cara ia tetap sopan meski pernah diperlakukan tidak adil. Setelah pertemuan itu, Rehan akhirnya menerima tawaran Clarissa. Ia kembali bekerja di Dewanti Corp, kali ini di bagian administrasi gudang,
Saat pertama kali masuk, beberapa karyawan sempat terkejut, tapi Clarissa sendiri yang memperkenalkan Rehan di depan semua orang. "Saya ingin semua tahu," kata Clarissa dengan tegas di hadapan karyawan, "bahwa Rehan tidak bersalah. Ia korban kesalahpahaman dan kebohongan. Saya yang bertanggung jawab atas hal itu, dan saya berharap kalian bisa menyambutnya kembali dengan baik." Suasana hening sejenak, lalu perlahan para karyawan bertepuk tangan. Beberapa di antaranya bahkan menghampiri Rehan dan meminta maaf. Rehan tersenyum, meski dalam hati masih sedikit canggung. Ia tidak menyangka Clarissa akan seberani itu mengakui kesalahannya di depan semua orang. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Rehan dan Clarissa mulai berubah. Meski status mereka tetap berbeda, bos dan karyawan, tapi ada keakraban baru yang tumbuh perlahan. Clarissa sering datang ke gudang, bukan hanya untuk memeriksa pekerjaan, tapi juga untuk sekadar berbicara dengan Rehan. Kadang ia membawa kopi, kadang hanya tersenyum dan bertanya, "Sudah makan siang belum?" Para karyawan mulai memperhatikan perubahan itu. Beberapa berbisik pelan, namun tak ada yang berani berkomentar lebih jauh. Rehan sendiri tidak pernah berani berpikir terlalu jauh. Baginya, Clarissa tetaplah sosok yang jauh di atasnya. Tapi setiap kali wanita itu menatapnya dengan tatapan lembut, hatinya selalu berdebar tanpa alasan. Suatu sore, setelah jam kerja selesai, Clarissa memanggil Rehan ke ruangannya. Saat itu kantor sudah mulai sepi. "Rehan, duduklah," katanya dengan nada lembut. Rehan duduk sopan. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" Clarissa menatapnya lama sebelum menjawab. "Saya cuma ingin berterima kasih. Sejak kamu kembali, suasana kantor jadi lebih hangat. Kamu punya pengaruh besar, meski kamu mungkin gak sadar." Rehan tersenyum malu. "Saya cuma kerja sesuai kemampuan, Bu." Clarissa menggeleng pelan. "Tidak, kamu lebih dari itu." Suasana menjadi hening. Hanya terdengar detak jam di dinding. Clarissa menatap wajah Rehan. Dan untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa di balik kesederhanaan pemuda itu ada ketenangan yang menenangkan hatinya. "Rehan," katanya pelan, "apa kamu marah sama saya waktu itu?" Rehan menatapnya, lalu menggeleng. "Tidak, Bu. Waktu itu saya memang kecewa, tapi saya tahu Ibu cuma menjalankan tanggung jawab. Saya nggak dendam." Jawaban itu membuat Clarissa menunduk. Ia tersenyum kecil, tapi matanya berkaca-kaca. "Kamu terlalu baik." Rehan menatapnya dengan lembut. "Saya cuma percaya setiap orang bisa salah, Bu. Yang penting kita mau memperbaikinya." Mendengar itu, Clarissa terdiam. Di dalam hatinya, ada rasa hangat yang sulit ia pahami. Mungkin itulah yang orang sebut cinta. Perasaan yang tumbuh perlahan, tanpa rencana, dari kekaguman dan penyesalan yang berubah jadi ketulusan. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin akrab. Clarissa kadang meminta Rehan menemaninya saat inspeksi ke cabang perusahaan. Mereka mulai banyak berbicara, bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga tentang kehidupan. Clarissa mulai mengenal lebih jauh siapa Rehan sebenarnya. Anak tunggal yang sederhana, berbakti pada ibunya, dan tak pernah menyerah meski hidupnya keras. Setiap cerita Rehan membuat Clarissa semakin kagum. Sementara bagi Rehan, kedekatan itu membuatnya sering merasa salah tingkah. Ia tahu batas antara mereka, tapi sulit menolak rasa nyaman yang selalu muncul saat berada di dekat Clarissa. Hari demi hari berjalan, hubungan antara Rehan dan Clarissa kian dekat. Awalnya hanya percakapan ringan di sela pekerjaan, namun kini sering berlanjut menjadi obrolan panjang selepas jam kantor. Kadang Clarissa mengajak Rehan makan malam, kadang sekadar berjalan-jalan di taman kota untuk menghirup udara segar. Bagi Rehan, kebersamaan itu terasa aneh tapi indah. Ia tak pernah membayangkan seorang CEO sekelas Clarissa Dewanti mau duduk di warung sederhana di pinggir jalan, menikmati bakso sambil tertawa bersama dirinya. Tapi Clarissa justru tampak bahagia. Ia seperti menemukan sisi kehidupan yang selama ini tak pernah ia rasakan. "Enak banget ya baksonya," ujar Clarissa sambil meniup kuah panas di mangkuknya. Rehan tersenyum kecil. "Saya udah bilang, Bu. Warung ini memang gak terkenal, tapi rasanya juara." Clarissa terkekeh. "Kamu ini memang tahu tempat-tempat unik. Kalau bukan kamu yang ngajak, saya nggak akan berani makan di sini." Rehan menatapnya sebentar lalu berkata pelan, "Tapi saya senang Ibu mau coba hal-hal sederhana kayak gini." Clarissa menatap balik, matanya lembut. "Panggil aku Clarissa aja, Han. Kita kan lagi nggak di kantor." Rehan sempat terdiam, agak kikuk. "Baiklah, Clarissa." Malam itu terasa berbeda.
Di bawah lampu jalan yang temaram, mereka duduk berdua, membicarakan banyak hal, dari masa kecil, keluarga, hingga mimpi yang belum tercapai. Rehan bercerita bagaimana ia dulu ingin membuka bengkel kecil untuk membantu warga di kampungnya, sementara Clarissa bercerita tentang mimpinya memiliki perusahaan yang tidak hanya sukses, tapi juga membawa manfaat bagi banyak orang. Keduanya tertawa, saling mendengarkan. Dan entah sejak kapan, batas antara atasan dan bawahan mulai mengabur. Namun, tak semua orang di sekitar mereka senang melihat kedekatan itu. Beberapa karyawan mulai berbisik di belakang, menyebarkan gosip yang tidak enak didengar. Bahkan beberapa investor perusahaan sempat mempertanyakan profesionalitas Clarissa. Suatu siang, saat rapat bersama Dewan Direksi, salah satu di antara mereka menyinggung langsung. "Bu Clarissa," ujar Pak Herman, salah satu direktur senior, "belakangan ini saya sering melihat Anda terlalu dekat dengan salah satu staf. Maaf kalau saya lancang, tapi hal ini bisa menimbulkan kesan buruk bagi perusahaan." Clarissa terdiam. Ia tahu yang dimaksud adalah Rehan. Dengan tenang, ia menjawab, "Kedekatan saya dengan karyawan tidak ada hubungannya dengan profesionalitas kerja. Saya menghargai semua orang di perusahaan ini, tanpa pandang posisi." Pak Herman menatapnya curiga. "Tapi publik bisa salah paham, Bu. Apalagi orang itu bukan dari kalangan berada. Anda tahu sendiri, media suka memutarbalikan fakta." Clarissa menahan napas, mencoba tetap tenang. Namun di dalam hatinya, ia mulai merasa bimbang. Ia tahu bahwa dunia yang ia jalani penuh pandangan sinis dan penilaian dari banyak pihak. Tapi di sisi lain, ia juga tidak bisa membohongi hatinya sendiri, yang semakin hari semakin terpaut pada ketulusan Rehan. Malam harinya, Clarissa duduk di balkon apartemennya, memandangi langit Bandung yang bertabur lampu kota. Di tangannya ada secangkir teh hangat yang tak tersentuh sejak tadi. Ia memikirkan Rehan, cara pria itu tersenyum, berbicara, dan memperlakukannya dengan penuh hormat tanpa pamrih. Sementara itu, di rumah sederhananya di pinggiran kota, Rehan juga tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan Clarissa. Ia sadar perasaannya mulai tumbuh, tapi ia takut. Takut salah menafsirkan kebaikan seorang atasan, takut menjadi bahan omongan, dan yang paling besar, takut melukai perasaan wanita itu jika semuanya berakhir salah. Keesokan harinya, Clarissa datang ke kantor lebih pagi dari biasanya. Ia memanggil Rehan ke ruangannya. Saat Rehan masuk, Clarissa tampak ragu, namun kemudian bicara dengan suara pelan. "Rehan, boleh aku tanya sesuatu?" "Tentu, Bu, Clarissa," jawab Rehan gugup dan Clarissa menarik napas dalam. "Kalau suatu hari nanti orang-orang menilai buruk hubungan kita, kamu akan tea pembertahan?" Rehan terdiam. Ia menatap mata Clarissa, dan dalam tatapan itu ada banyak hal yang tak terucap. Perlahan ia berkata, "Saya nggak peduli apa kata orang, Clarissa. Yang penting saya tahu apa yang saya rasakan tulus." Kalimat itu membuat Clarissa terdiam lama. Pipinya memanas, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia tidak menjawab apapun, hanya tersenyum kecil sambil menunduk. Sejak hari itu, hubungan mereka semakin dalam. Meski tidak pernah secara terang-terangan diakui. Mereka tetap bekerja profesional, tapi di balik tatapan mata dan senyum singkat yang saling bertemu, keduanya tahu bahwa perasaan mereka bukan lagi sekadar rasa kagum. Namun badai mulai datang ketika berita tentang kedekatan mereka sampai ke telinga ayah Clarissa, seorang pengusaha besar di Semarang. Beliau dikenal tegas dan sangat menjaga nama keluarga. Suatu malam Clarissa mendapat panggilan telepon dari ayahnya. Suaranya dingin, penuh wibawa. "Clarissa, ayah dengar kamu dekat dengan salah satu pegawaimu." "Benar?" Clarissa menelan ludah, lalu menjawab pelan, "Iya ya. Tapi dia orang baik. Namanya Rehan, dia..." "Cukup," potong ayahnya tajam. "Kamu sadar siapa dirimu. Kamu pewaris perusahaan besar, Clarissa. Kamu tidak bisa sembarangan memilih orang." Clarissa menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Ayah, cinta nggak bisa diukur dari jabatan atau kekayaan. Namun telepon sudah terputus sebelum ia selesai bicara. Malam itu Clarissa menangis diam-diam. Ia baru benar-benar menyadari betapa sulitnya mencintai seseorang yang datang dari dunia yang berbeda. Tapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa perasaannya kepada Rehan bukan sesuatu yang bisa ia paksakan untuk hilang. Di saat yang sama, Rehan yang tidak tahu menahu tentang semua itu, tetap datang bekerja seperti biasa. Ia menyapa Clarissa dengan senyum tulus, tanpa menyadari bahwa di balik senyum wanita itu, tersimpan kebimbangan yang dalam, antara memilih cinta atau menjaga kehormatan keluarganya. Hari-hari berikutnya, Clarissa tampak berbeda. Tatapannya yang biasanya tenang kini sering kosong.
Senyumnya tetap ada, tapi tidak lagi sehangat dulu. Rehan menyadari perubahan itu, namun ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setiap kali ia bertanya, Clarissa hanya menjawab singkat, "Aku cuma sedikit lelah, Han." Namun suatu sore, setelah semua karyawan pulang, Clarissa memanggil Rehan ke ruangannya. Nada suaranya pelan tapi tegas. "Rehan, aku ingin bicara serius." Rehan merasa ada yang tidak beres, tapi ia tetap menuruti. Begitu pintu tertutup, Clarissa berdiri di dekat jendela besar, menatap langit Bandung yang mulai gelap. "Ayahku menelpon beberapa hari lalu," katanya lirih. "Beliau marah karena tahu aku dekat denganmu." Rehan menatapnya cemas. "Marah? Tapi kenapa, Clarissa? Aku nggak pernah bermaksud bikin kamu dalam masalah." Clarissa memalingkan wajah, menahan air mata yang mulai menggenang. "Ayahku orang yang sangat keras. Baginya cinta itu harus seimbang, kekayaan, kedudukan, semuanya harus sejajar. Dan aku..." Suaranya bergetar, "Aku sudah dijodohkan dengan seseorang." Rehan tertegun. Dunia seolah berhenti berputar sesaat. Dadanya terasa sesak, seolah udara di ruangan itu tiba-tiba menghilang. "Dijodohkan?" Ulangnya pelan, suaranya hampir tak terdengar. Clarissa menunduk, air matanya jatuh perlahan. "Aku nggak mau perjodohan itu, Han. Tapi aku juga nggak mau melawan orang tuaku. Mereka sudah terlalu banyak berkorban untukku. Aku di posisi yang sulit." Hening. Hanya terdengar suara jam berdetak di dinding dan hujan yang mulai turun di luar jendela. Rehan menggenggam tangannya sendiri, menatap wanita yang kini begitu rapuh di depannya. "Clarissa," katanya akhirnya, "aku nggak akan memaksa kamu milih aku. Aku tahu siapa diriku. Aku cuma seorang laki-laki biasa yang kerja di bawah kamu. Tapi satu hal yang harus kamu tahu." Rehan menatap matanya dalam-dalam. "Aku mencintaimu. Tulus, tanpa harap dibalas, tanpa pamrih." Tangis Clarissa pecah seketika. Ia menutup wajahnya dengan tangan, menahan isak yang tak tertahankan. "Kenapa harus kamu, Han? Kenapa bukan orang lain?" Rehan tersenyum kecil, meski matanya mulai memerah. Ia mendekat, mengambil sapu tangan dari sakunya dan menyerahkannya pada Clarissa. "Mungkin karena Tuhan tahu, kamu butuh seseorang yang bisa melihat kamu bukan sebagai CEO, tapi sebagai manusia biasa." Kata-kata itu membuat hati Clarissa semakin hancur. Ia tahu Rehan benar. Di balik semua kesibukan dan tanggung jawab besar, hanya di hadapan Rehan ia bisa merasa jadi dirinya sendiri, tanpa harus berpura-pura kuat, tanpa harus selalu sempurna. Hari-hari setelah itu terasa berat bagi keduanya. Mereka masih bekerja di tempat yang sama, tapi suasana jadi canggung. Tatapan mereka sering bertemu, namun selalu diiringi senyum yang dipaksakan. Sampai akhirnya, Clarissa memutuskan pergi ke Semarang untuk menemui ayahnya langsung. Ia ingin berbicara dari hati ke hati, bukan sekadar lewat telepon. Di ruang kerja sang ayah, suasana terasa tegang. Pria berusia lanjut itu duduk di kursi besar, menatap Clarissa dengan tajam. "Kau datang untuk membantah keputusan ayahmu?" Clarissa menatapnya dengan mata yang basah, tapi penuh ketegasan. "Aku datang untuk menjelaskan, ya. Rehan memang bukan orang kaya, tapi dia jujur, baik, dan tulus. Dia satu-satunya orang yang bisa membuat aku merasa hidup." Ayahnya menggeleng keras. "Tulus tidak bisa membeli masa depan. Kamu pewaris keluarga Dewanti, Clarissa. Nama kita harus dijaga." Air mata Clarissa jatuh tanpa bisa dibendung. "Apa artinya nama besar kalau aku hidup tanpa bahagia, ya?" Namun ayahnya tetap diam, tak bergeming sedikit pun. Ia menatap anaknya dengan mata yang dingin, lalu berkata, "Kamu akan menikah dengan pilihan keluarga. Itu keputusan akhir." Clarissa tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia keluar dari ruangan itu dengan langkah berat, menahan tangis yang semakin sesak di dada. Beberapa hari kemudian, Rehan menerima surat pengunduran diri dari Clarissa. Dalam surat itu, Clarissa menulis, "Rehan, aku harus pergi. Ada hal-hal yang tidak bisa aku lawan meski hatiku menolak. Tapi percayalah, aku tidak akan pernah lupa tentangmu. Tentang ketulusan dan keberanianmu mencinta tanpa pamrih. Jika takdir berbaik hati, mungkin suatu hari nanti kita akan bertemu lagi. Bukan sebagai atasan dan bawahan, tapi sebagai dua hati yang sama-sama bebas." Surat itu dipegang Rehan lama sekali. Ia membaca berulang-ulang, sampai hurufnya mulai kabur oleh air matanya sendiri. Ia tahu, cintanya dan Clarissa belum berakhir. Hanya ditunda oleh waktu dan keadaan. 3 tahun berlalu. Rehan kini sudah berhasil membuka bengkel motor impiannya di Bandung. Hidupnya sederhana tapi bahagia. Ia tidak lagi bekerja di perusahaan besar, namun hatinya tenang. Kadang, saat malam tiba,
Ia masih melihat surat Clarissa yang disimpannya rapi di dalam laci. Hingga suatu sore, saat hujan turun lembut, sebuah mobil hitam berhenti di depan bengkelnya. Dari dalam mobil, keluar sosok wanita yang wajahnya tak asing, elegan, tapi dengan senyum yang dulu sangat ia rindukan. Clarissa berdiri di sana, dengan mata berkaca-kaca. "Kamu masih ingat aku, Han?" Rehan terdiam. Ia hanya mampu menatapnya dengan dada yang bergetar hebat. "Bagaimana mungkin aku lupa?" Clarissa tersenyum, kali ini tanpa beban, tanpa air mata. "Ayahku sudah merestui aku, Han. Aku datang bukan sebagai CEO, tapi sebagai Clarissa. Wanita yang pernah kamu cintai dulu, dan masih mencintaimu sampai sekarang." Rehan tak bisa berkata apa-apa. Ia melangkah mendekat, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka berdiri begitu dekat, tanpa jarak dan tanpa perbedaan. Hujan turun makin deras, namun bagi keduanya itu bukan sekadar hujan. Itu adalah air langit yang seolah memberkati pertemuan dua hati yang pernah diuji, namun tak pernah padam. Clarissa menatap Rehan lembut, lalu berkata pelan, "Kali ini, aku nggak akan pergi lagi." Dan Rehan, dengan mata yang berkaca-kaca, hanya menjawab, "Selamat datang kembali, Clarissa." Di bawah hujan sore Bandung, dua hati yang dulu dipisahkan oleh dunia, akhirnya bersatu. Bukan karena takdir yang dipaksakan, tapi karena cinta yang tetap setia menunggu saatnya pulang. Cinta sejati tak mengenal perbedaan. Rehan dan Clarissa membuktikan bahwa ketulusan mampu menembus batas status dan pandangan dunia. Karena pada akhirnya, yang paling berharga bukanlah harta atau jabatan, melainkan hati yang tetap setia meski diuji waktu dan keadaan.